Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini, Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022 ini, saya akan mengajak Ibu Bapak merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 62 ayat kedua, ketiga, 6 dan ayat yang ketujuh. Dan saya mengharapkan firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita dan kita buka hati dengan sungguh-sungguh. Dan sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu menyanyikan satu lagu dulu ya, yaitu lagu yang terkait dengan atau sesuai dengan firman Tuhan yang akan kita baca nanti. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi ya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia kota batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ya, itulah pujian yang baru saja saya nyanyikan bagi kita, mengingatkan bahwa kalau dekat dengan Tuhan tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Bapak dan Ibu, saya sengaja menyanyikan nyanyian itu karena firman Tuhan yang akan kita baca dalam Mazmur 62 ayat kedua, ketiga, 6 sampai dengan ayat yang ke-9 adalah nyanyian yang sama dengan ayat tersebut, atau ayat tersebut sama seperti nyanyian yang baru saja saya nyanyikan bagi kita. Dan saya akan bacakan sebentar, Bapak Ibu bisa menyimaknya dan menikmatinya. Dikatakan dalam ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang ke-6 dikatakan hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Dan ayat ke-7, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Ayat ke-9 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ibu bapak saudara-saudari kasih Tuhan, waktu saya membaca ayat firman Tuhan ini, saya akan menyampaikan kepada kita di dalam 3 bagian hal penting yang tertulis dalam bagian firman Tuhan ini. Yang pertama adalah cara mengalami hidup yang tenang. Yang kedua, mengapa hanya dengan cara itu kita mengalami ketenangan. Yang ketiga, bagaimana cara agar merasakan kedekatan dengan Allah. Saya ulang lagi ya, bagaimana cara mengalami hidup yang tenang, dan bagaimana mengapa kita akan mengalami hidup yang tenang sesuai dengan firman Tuhan, dan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu dikasih Tuhan, dikatakan supaya kita bisa mengalami hidup yang tenang, hidup yang damai, caranya adalah hanya dekat Allah saja. Hanya, tidak ada cara lain. Mungkin kalau kita berkata, oh kalau saya ada di dalam bangunan yang megah, saya punya uang yang banyak, saya punya segala hal, saya akan tenang. Oh, belum tentu juga. Kalau ada orang mengalami masalah, persoalan, maka dia tidak akan mungkin mengalami tenang. Oh, tidak juga. Karena yang dimaksudkan di sini bukan ketenangan secara situasi atau situasi yang dibuat tenang-tenang saja, tapi ini adalah keadaan damai di hati. Bukan hanya sekedar kata-kata tenang, bukan hanya sekedar kata-kata damai, tapi juga kenyataan yang tenang dan kenyataan damai.
Kenyataan itu berbicara dalam hati kita, bukan kondisi. Karena kondisi yang ada bisa saja tidak tenang, tapi hati bisa tetap tenang, tetap bisa damai. Dan itu diperoleh kalau orang itu dekat dengan Allah. Dan hanya dekat Allah saja kita bisa memperoleh semua itu. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu juga dalam keadaan yang gelisah atau merasa tidak tenang karena melihat situasi ekonomi, situasi keamanan, situasi apa saja pun yang sedang Bapak Ibu dengarkan, membuat kita menjadi gelisah dan berkata, bagaimana bisa tenangnya? Ini perang Rusia dan Ukraina juga belum selesai-selesai, dampaknya juga sangat besar. Lain lagi dengan situasi di bangsa kita, cari minyak goreng juga susah. Ya kan, kemarin ada seorang teman saya, dia penjual gorengan dan dia berkata, waduh susah Pak katanya. Ada teman juga jual bubur ayam, dia berkata begini, waduh gimana nih ya, susah banget cari minyak goreng. Saya bilang, kan ibu kan jual bubur ayam, itu apa minyak goreng? Dia bilang, kan kerupuknya harus digoreng, harganya mahal, sudah mahal, susah lagi. Wah, saya kira ini bisa membuat orang menjadi banyak gelisah dalam hidup ini. Tapi saya memberitahu, kalau orang dekat dengan Allah, dikatakan hanya dekat Allah saja, aku tenang. Karena dunia ini tidak bisa memberikan jaminan ketenangan. Tapi firman Tuhan berikan jaminan kepada kita, orang dekat dengan Allah, dia akan mengalami ketenangan. Yang kedua yang bisa kita lihat, mengapa demikian? Mengapa kalau dekat dengan Allah kita tenang? Karena dikatakan dalam firman Tuhan, dialah gunung batu dan keselamatan. Dialah gunung batu dan juga memberikan pengharapan. Artinya saudara-saudara kasih Tuhan, jika orang dekat dengan Allah, hanya dekat dengan Allah, dia akan pasti mengalami ketenangan. Karena sebab Allah itu adalah Allah yang memberikan keselamatan. Keselamatan ini yang dimaksud, ini bukan masalah masuk surga atau tidak masuk surga, atau masuk neraka atau tidak masuk neraka. Bukan itu. Keselamatan ini maksudnya adalah kemenangan demi kemenangan di dalam menghadapi segala pergumulan dalam kehidupan ini. Jadi kalau ada orang dekat dengan Allah, kalau kita mendekatkan diri kita kepada Allah, kita akan mengalami kemenangan. Kita akan selamat, kita akan keselamatan, lolos dari segala hal yang susah, sulit yang terjadi dalam kehidupan ini. Kesukaran yang terjadi, Tuhan akan menolong. Kenapa? Karena Dia juga adalah tempat pengharapan yang pasti. Ada harapan yang pasti. Mungkin lihat situasi sekarang, nggak ada lagi harapan ya. Bagaimana harapan yang bisa diharapkan? Apa yang bisa diharapkan? Iya, saya beritahu, bukan hanya Bapak Ibu yang mengetahuinya, saya juga tahu dan menyadari bukan hanya Bapak Ibu yang merasakannya. Saya juga merasakannya bahwa di dalam hidup ini sepertinya memang semuanya mencemaskan. Tidak ada yang bisa diharapkan. Tapi saya beritahu, yang saya mau sampaikan ini, Tuhan selalu bisa diharapkan. Dialah gunung batu pengharapan. Makanya kalau kita mendekatkan diri kepadanya, kita bisa tenang karena di sana ada keselamatan, ada pengharapan. Dan dikatakan dia gunung batu perlindungan yang kokoh dan dia tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Dia yang melindungi kita, dia mengcover kehidupan kita. Saudara tahu, semua urusan kehidupan kita ini diurus oleh Tuhan. Semuanya. Bahkan nafas yang kita hirup hari ini, itu karena pertolongan Tuhan. Matahari, cuaca yang bisa kita nikmati hari ini, itu juga karena pertolongan Tuhan. Semuanya diberikan. Kenapa? Dia gunung batu perlindungan yang tidak pernah mengecewakan. Dan perlindungannya adalah perlindungan yang pasti. Bahkan dikatakan, Dia yang memberikan kita supaya tidak goyah, karena Dia adalah kekuatan bagi orang yang berharap dan bersandar kepada Dia, yaitu orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Dekatkan diri kepada Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya juga menyampaikan kepada kita, bagaimana caranya supaya kita bisa dekat dengan Tuhan ya. Kalau dengan hanya hidup tenang itu dengan cara dekat dengan Tuhan, oke, hidup tenang kita akan peroleh kalau dekat dengan Tuhan. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa dekat dengan Tuhan? Nah, itu dia. Ini saya sampaikan. Cara supaya dekat dengan Tuhan. Saya ulang lagi. Cara mengalami hidup tenang adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu adalah pribadi yang memberikan perlindungan, harapan, dan gunung batu keselamatan kita, kekuatan kita, dan perlindungannya adalah pasti. Oke, lalu bagaimana caranya agar kita mengalami kedekatan dengan Tuhan? Kan begitu. Nah, ini yang saya juga sampaikan kepada kita. Caranya adalah di dalam ayat ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu. Jadi, sikap percaya, keputusan untuk percaya, keputusan untuk mempercayakan diri kita kepada Tuhan, itu adalah cara supaya kita bisa terus mengalami kedekatan dengan Tuhan. Karena hati kita ini terkonek, terhubung dengan Tuhan, percaya kepada Dia. Karena kalau kita katakan, aku percaya kepada Tuhan, dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, itu berarti kita sudah terkoneksi, terrelasi dengan Tuhan. Artinya hubungan kita sudah dekat dengan Tuhan. Supaya kita bisa semakin dekat lagi dengan Tuhan, dan akhirnya kita mengalami ketenangan dari Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-9 juga, curahkan isi hatimu di hadapan Allah. Yaitu kita memiliki sikap yang terbuka, sikap yang
percaya kepada Tuhan, mempercayakan seluruh kehidupan kita, kita terbuka kepada Tuhan dan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan dalam seluruh apapun yang kita alami, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan gundah, dalam keadaan senang, ya curhat dong kepada Tuhan. Jangan curhatnya kepada orang lain. Saudaraku, saya sudah perhatikan, saya mau sampaikan kepada kita, pelayanan saya di Purwakarta sejak tahun 1994 sampai hari ini, saya melihat curhat yang terbaik adalah curhat kepada Tuhan. Curhat yang terbaik adalah curhat kepada Tuhan. Dan waktu kita melakukan curhat kepada Tuhan, kita mengalami pertolongannya. Karena Dia adalah pribadi yang memberikan keselamatan. Dia adalah memberikan pengharapan-pengharapan baru di saat kita merasakan tidak ada lagi pengharapan. Dia memberikan kekuatan demi kekuatan di saat kita merasa tidak kuat, yaitu saat kita curhat kepada Tuhan. Dan waktu kita merasa tidak kuat, katakan, Tuhan, aku rasanya nggak kuat. Tuhan, tolong aku. Curhat kepada Tuhan. Tuhan, aku rasanya kehilangan pengharapan. Aku cemas, gelisah dalam hari-hari ini. Nggak ada lagi yang saya bisa lakukan, Tuhan. Dan kita ngomong kepada Tuhan. Waktu kita bicara curhat kepada Tuhan, apa yang terjadi? Dia akan menyatakan kasih-Nya, menyatakan pertolongannya, dan kita akan mengalami rasa tenang di hati kita, damai di hati kita. Situasinya belum tenang, Pak, keadaannya belum tenang, iya, tapi di dalam hati kita diberikan ketenangan. Menghadapi situasi yang tidak tenang, kita akan merasakan tenang karena kita dekat dengan Allah. Itulah sebabnya saya sampaikan kepada kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi hari ini, untuk membangun kedekatan kita kepada Tuhan, percaya dan percayakan hidup kita kepada Tuhan, curahkan isi hatimu kepada Tuhan, dan di dalam persekutuanmu selalu jaga supaya kita bersekutu dengan Tuhan, karena kita membangun keintiman hanya dengan Tuhan. Waktu kita berdoa, saya beritahukan, berdoa itu juga menyampaikan permohonan, tapi berdoa tersebut mari kita jadikan pertemuan-pertemuan atau suasana-suasana doa kita itu membangun relasi kita dengan Tuhan untuk semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Waktu kita membaca firman Tuhan, juga bacalah firman Tuhan untuk mendengar suaranya, mendengar apa yang mau Dia katakan kepada kita. Artinya kita tidak hanya berdoa, kita berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan juga berbicara kepada kita, tapi melalui firman Tuhan, dengarkan Dia berbicara apa yang Dia katakan kepada kita. Karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan dan untuk menuntun kita dalam kebenaran. Dan bangun hubungan karena Tuhan mau berbicara kepada kita. Di saat apalagi di saat kita menyanyikan pujian, nyanyikan nyanyian pujian-pujian yang menguatkan iman kita dan membawa hubungan kita, relasi kita semakin akrab dengan Tuhan. Dengan demikian kita akan mengalami ketenangan dalam hidup kita karena kita semakin dekat dengan Tuhan. Di dalam apa lagi? Dalam melayani. Melayanilah karena Tuhan. Melayanilah untuk Tuhan. Dan saya yakin waktu kita melakukan semuanya dalam doa kita, dalam pujian kita, dalam nyanyian kita, di dalam hal kita melayani Tuhan, dalam melayani sama, dalam baca firman Tuhan, membangun hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan, maka saya percaya kita akan mengalami ketenangan. Hidup ini memang tidak akan selesai dengan masalah. Saya ulang lagi, hidup ini tidak akan selesai dengan permasalahan yang ada. Tidak akan, hari ini selesai masalahnya, besok ada lagi masalah lain. Hari ini selesai pergumulannya, besok ada lagi pergumulan lain. Hari ini pergumulan kesehatan sembuh, besok ada lagi pergumulan apa? Masalah ekonomi. Besok ada pergumulan ekonomi selesai. Apalagi ada pergumulan lagi tentang masalah dalam masyarakat, banyak pergumulan. Tapi saya beritahu, jangan izinkan pergumulan itu membuat hatimu tidak tenang atau membuat hatimu tidak damai. Tapi dekatkan diri kepada Tuhan, karena dalam Tuhan ada kedamaian, ada sukacita. Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, apapun menjadi persoalan, apapun menjadi pergumulan, atau bahkan kenikmatan dunia ini, jangan izinkan untuk memisahkan dirimu dari Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan, karena di sanalah kita akan memperoleh ketenangan. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Dan doa saya pada pagi hari ini, setiap Bapak Ibu yang mendengarkan renungan ini, dekatkan dirimu kepada Tuhan, bangun relasimu dengan Tuhan, maka engkau akan mengalami, kita semua akan mengalami rasa tenang, damai dalam hidup kita menghadapi segala keadaan. Kiranya Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekali lagi saya sampaikan, mari bangun hubungan, relasi semakin dekat dengan Tuhan, karena hanya dekat Allah saja kita akan tenang. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini Kau berbicara dengan jelas bagi kami. Untuk bisa mengalami hidup yang tenang adalah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan adalah kami percaya dan percaya hidup kami kepada Tuhan. Kami curahkan isi hati kami kepada Tuhan. Di dalam doa-doa kami, dalam membaca firman Tuhan, dalam persekutuan kami, dalam melayani, dalam menyanyikan pujian, kami menyanyikan semuanya untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, bahwa setiap saudara-saudara mendengarkan renungan ini untuk senantiasa berniat, bermaksud
dan mengambil keputusan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan demikian kami tahu damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Aku berdoa dalam nama Yesus, apa menjadi pergumulan persoalan yang terjadi, jangan biarkan itu membuat mereka terpisah daripadamu. Apapun kenikmatan berkat yang kau berikan kepada mereka, kiranya itu terus membuat mereka semakin dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan, ketenangan, kedamaian terjadi dalam hidup mereka, di dalam kehidupan setiap kami, dan dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, hanya dekat Allah saja kita tenang. Jangan biarkan dirimu terlalu sibuk dengan apapun di dunia ini sehingga engkau terpisah dari relasimu dengan Tuhan. Jaga hubungan untuk dekat dengan Tuhan, alami damai sejahteranya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.